Halo Bu Firda dan teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil feedback dan refleksi berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan mengenai praktik kepemimpinan di PT Gracia Optima Master Pro. Kegiatan wawancara ini merupakan bagian dari pembelajaran kami untuk memahami bagaimana teori kepemimpinan yang dipelajari selama perkuliahan diterapkan secara nyata di dunia kerja. Melalui proses observasi, wawancara, dan analisis, kami memperoleh gambaran mengenai pentingnya peran seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi serta menghadapi berbagai tantangan yang ada di perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, kami kemudian menyusun feedback dalam bentuk masukan yang membangun serta refleksi sebagai pembelajaran yang kami peroleh selama proses penyusunan tugas ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan bagian feedback dan refleksi dari kelompok kami. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah kami lakukan, kami menilai bahwa kepemimpinan di PT Gracia Optima Master Pro telah berjalan dengan cukup baik dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Hal tersebut terlihat dari penerapan disiplin kerja yang konsisten, fokus terhadap kepuasan pelanggan, serta adanya evaluasi operasional yang dilakukan secara berkala. Pemimpin perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target produksi, tetapi juga berupaya memastikan kualitas produk tetap sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Menurut kami, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arah yang jelas dalam menjaga daya saing di industri percetakan kemasan. Namun demikian, kami juga menemukan beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengambilan keputusan masih lebih banyak dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga keterlibatan karyawan dalam memberikan masukan belum terlihat secara optimal. Padahal, karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi memiliki pengalaman dan pengetahuan lapangan yang berpotensi menghasilkan ide-ide baru untuk meningkatkan efisiensi maupun inovasi operasional. Oleh karena itu, menurut kami, perusahaan dapat menyediakan ruang diskusi atau forum komunikasi yang lebih terbuka, sehingga karyawan memiliki kesempatan untuk menyampaikan saran maupun solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Selain itu, ketegasan seorang pemimpin akan menjadi lebih efektif apabila diimbangi dengan komunikasi dua arah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya dipahami sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai bentuk kerjasama seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Dari kegiatan wawancara ini, kami memperoleh banyak pembelajaran mengenai pentingnya peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Kami menyadari bahwa seorang pemimpin bukan hanya bertugas mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang baik, mengelola perubahan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong setiap anggota tim untuk berkembang. Pengalaman yang disampaikan narasumber juga menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan pelanggan, dan perubahan kondisi pasar menjadi salah satu faktor penting agar perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang. Apabila di masa depan kami membangun atau memimpin sebuah usaha, kami ingin menerapkan konsep kepemimpinan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Kami percaya bahwa ketika karyawan merasa dihargai, didengarkan pendapatnya, dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi, maka mereka akan memiliki rasa tanggung jawab dan loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Selain itu, kami juga ingin menerapkan evaluasi secara berkala, agar setiap keputusan yang diambil selalu menyesuaikan perkembangan pasar, kebutuhan pelanggan, serta kondisi perusahaan. Melalui tugas ini, kami menyadari bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari tercapainya target bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membangun tim yang solid, adaptif, dan memiliki visi yang sama untuk membawa perusahaan berkembang secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, kegiatan wawancara ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi kami karena tidak hanya menambah pemahaman mengenai materi kepemimpinan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai penerapannya dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Melalui proses analisis yang telah kami lakukan, kami menyadari bahwa setiap organisasi memiliki pendekatan kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaannya. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemimpin untuk terus belajar, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, serta membangun hubungan yang baik dengan seluruh anggota timnya. Demikian hasil feedback dan refleksi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bu Firda dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian, terima kasih.